Lights, camera, action. Halo lagi semuanya, kembali lagi bersama gue Jojo di T2J. Kali ini gue bakal lanjutin part 4 dari series All of Us Are Dead. Buat part-part sebelumnya, seperti biasa gue bakal taruh di bawah. Jadi gak usah lama-lama, ayo kita segera masuk ke filmnya. Film dibuka dengan militer yang mulai masuk ke Hyosan untuk menyelamatkan orang-orang di sana. Salah satu militer di sana berbohong pada ibunya kalau ia ikut misi ke Hyosan. Ironisnya, militer tersebut tergigit dan berubah menjadi zombie. Di rekaman, guru yang senang karena mungkin dia dapat menemukan obat untuk virus Jonas. Berpindah ke ayah Onjo yang berhasil kabur dari area karantina. Balik lagi ke sekolah, Onjo memberikan rekaman kepada Suhyuk dan Namra. Di sana Suhyuk dan Namra mengungkapkan perasaan mereka satu dengan yang lain, yang diakhiri dengan ciuman. Masih di sekolah, Yunji masuk ke ruangan yang di dalamnya ternyata ada seorang guru. Yunji yang lapar dan melihat ikan di akuarium segera memakannya hidup-hidup. Tahu ada yang salah dengan Yunji, si guru memukul Yunji tapi tidak melukainya sama sekali. Karena perbuatannya itu, Yunji segera memakan guru tersebut. Yang walaupun sudah memakannya membuat Yunji muntah, yang terdengar oleh Namra. Seketika setelah Namra tergigit, ia memiliki pendengaran yang sangat tajam, yang bisa dibilang kalau ia sudah menjadi setengah zombie seperti Yunji dan juga Guinam. Ngomongin Guinam, ia mendengar suara yang ternyata adalah teman pembuling yang masih hidup. Ia masih menyuruh Guinam, yang membuatnya kesal. Karena itu Guinam mematahkan tangannya dan membiarkan temannya itu tergigit oleh zombie. Balik lagi ke tempat Onjo, ia memiliki ide untuk memancing para zombie agar bisa pergi ke atap. Ia juga menyuruh Suhyuk dan Namra melepaskan ikatannya agar orang lain bisa percaya kepada Namra. Di lain tempat, Ayo Onjo berada di kantor polisi untuk mengambil senjata dan menyembuhkan luka bekas tembakannya tersebut. Di ruangan memanah, Mijin dan teman-temannya berniat pergi dari sana dengan membawa tandu untuk Jonseong yang masih tidak bisa berjalan. Tapi saat baru saja keluar, tandunya patah, sehingga mereka kembali masuk ke ruangan memanah dan berniat membuat tandu yang lebih kuat. Berpindah ke si detektif dan yang lainnya berada di sana. Mereka kembali keluar menggunakan motor yang mereka temukan dan berhasil kabur dari kejaran zombie. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan si YouTuber yang meminta tolong. Si detektif kembali mencoba menolong si YouTuber. Tapi saat sedang menolongnya, datang banyak zombie yang membuat anak buahnya lari meninggalkan si YouTuber dan si detektif. Kembali ke sekolah, persiapan untuk kabur sudah selesai. Suhyuk dan Chongsan pun terlihat sudah baikan. Dan Suhyuk juga bilang ke Chongsan kalau ia suka kepada Namra, jadi tidak perlu buat cemburu. Sesudah itu Suhyuk membuka pintu yang membuat banyak zombie masuk. Ditambah mereka menggunakan TV di sana untuk memanggil lebih banyak zombie. Bahkan terdengar sampai Guinam yang membuatnya juga ikut menuju ke tempat asal suara tersebut. Tapi mereka menggunakan penghalang dari tumpukan meja dan kursi yang berada di sana agar zombie tidak bisa masuk. Tapi para zombie masih terus masuk tidak henti, sehingga mereka masih tidak bisa kabur. Berpindah ke komandan militer yang bertemu dengan dewan dari Hyosan. Dewan tersebut meminta agar mereka menyelamatkan murid-murid yang berada di sekolah Hyosan. Kepala militer pun mendengarnya dan mengirim helikopter untuk menyelamatkan murid-murid di sekolah. Balik lagi ke sekolah di mana lorong sudah tidak ada zombie, sehingga Chongsan dan teman-temannya bisa kabur tanpa ada yang terluka. Mereka menuju ke atap, tapi pintunya terkunci. Padahal di saat yang sama, di atap ada helikopter yang dikirim untuk menyelamatkan para murid. Si pengecut temannya Yunji ini tidak mau membuka pintu atap. Dan dengan egoisnya, ia hanya menyelamatkan diri sendiri. Ya emang gak salah anak kayak gini dibully. Di balik pintu di atap tersebut, para zombie mulai naik, yang dihadang oleh Suhyuk dan juga Chongsan. Episode 7 diakhiri dengan Guinam yang muncul dan mengagetkan Chongsan dan juga Suhyuk yang mengiranya sudah mati. Episode 8 dibuka dengan Yunji yang melihat orang-orang membulinya sudah menjadi zombie. Entah mengapa itu membuat dia marah, sehingga ia memutuskan untuk membakar sekolah. Di atap, si pengecut itu ditanya oleh para militer berkali-kali apakah masih ada yang selamat. Tapi si pengecut itu bilang tidak ada. Di lain tempat, Guinam yang hampir membuat Chongsan buta
sebelah mata diselamatkan oleh Namra yang juga menjadi kuat. Diceritakan juga dikarenakan kebakaran yang dibuat oleh Yunji membuat alarm pintu atap tersebut mati dan pintu tersebut bisa dibuka. Selain itu, muncul air otomatis yang memadamkan api yang dibuat oleh Yunji. Mereka semua pun berhasil sampai di atap. Tapi sayangnya helikopter tersebut sudah berangkat, jadi mereka nggak jadi diselamatin. Di balik pintu atap tersebut, Wina mencoba menobrak pintu tersebut sampai tangannya patah, tapi tidak bisa terbuka. Berpindah ke Yunji yang pergi dari sekolah tersebut dengan senang karena merasa ia sudah membakar sekolah. Di atap sekolah, Chongsan dan teman-temannya membuat tanda SOS dengan harapan para militer akan datang kembali menyelamatkan mereka. Diceritakan juga kalau Gurui sudah butuh sarapan karena ide dia dalam membuat obat untuk virus Jonas pun juga gagal. Berpindah ke si detektif dan si YouTuber yang terjebak di atap. Tiba-tiba datang bis yang ternyata di dalamnya adalah anak buah si detektif yang kembali untuk menyelamatkan mereka berdua. Kembali lagi ke atap, di mana para murid sedang berusaha menyalakan api dari kayu. Yang ternyata Namra punya korek, karena ternyata ia adalah perokok. Di bus, tidak sengaja anak buah si detektif menabrak Yunji yang sedang naik sepeda. Tapi walaupun tertabrak, ia masih hidup. Tidak lama sesudah itu, para militer datang dan menyelamatkan mereka semua. Di ruang musik, Nayeon mengambil rekaman yang tertinggal di sana, lalu melihat rekaman tiap-tiap orang. Ia mencoba menebus kesalahannya. Ia mengambil makanan yang ada di sana yang nantinya akan diberikan ke Cheongsan dan kawan-kawan. Tapi ia terdiam saat rekaman Cheongsan mengatakan mengenai Gyeongsu yang sudah mati. Ia juga teringat tentang guru Park yang tergigit saat menolong Nayeon. Di saat-saat terakhir, Cooper mengatakan kalau Nayeon harus baik ke teman-temannya dan meminta maaf atas perbuatannya. Setelah mengingat perkataan Bu Park, ia segera keluar menuju ke tempat Cheongsan dan teman-temannya yang berada. Sayangnya ia bertemu dengan Guinam yang juga mau ke atap lewat jendela di ruang tersebut. Nayeon pun digigit oleh Guinam. Di atap, mereka menyalakan api unggun, sembari saling tukar cerita mengenai kehidupan mereka satu dengan yang lain. Di sana, Cheongsan mengungkapkan perasaannya kepada Onjo yang membuat Onjo kaget dan segera menyendiri. Cheongsan mendekati Onjo dan meminta maaf. Onjo sedih karena ia hanya merasa Cheongsan sebagai sahabatnya. Lalu Onjo pun meminta Cheongsan untuk meninggalkannya seorang diri. Tidak lama, muncul Guinam yang habis memanjat dan menangkap Onjo. Cheongsan yang melihat hal itu segera bertarung dengan Guinam. Episode 8 diakhiri dengan Guinam yang hampir mengambil mata Cheongsan. Episode 9 dimulai dengan Cheongsan yang tertolong oleh Suhyok. Teman-temannya juga bekerja sama melawan Guinam, tapi mereka semua kalah. Tersisa Namra yang bertarung 1-1 dengan Guinam. Guinam tahu dari baunya kalau Namra juga sudah berubah menjadi setengah zombie sepertinya. Tidak lama, Namra dibantu oleh Suhyok. Tapi karena Suhyok kalah kuat oleh Guinam, ia hampir dijatuhkan dari atap sekolah. Untungnya, Namra membantunya sehingga lagi-lagi Guinam pun jatuh dari ketinggian. Guinam pun kembali masih hidup, walaupun sudah jatuh dari atas gedung. Di tempat karantina, peneliti di sana tidak menemukan asal virus tersebut. Jadi mereka tidak tahu obat untuk mengobati virus tersebut. Tidak lama, salah satu anak buah kepala militer mengatakan kalau seorang detektif dari Hyosan tahu cara mengatasi virus tersebut. Detektif tersebut pun diinterogasi. Ia mengatakan kalau dari laptop Gurui akan memberikan jawaban yang diperlukan. Segera sesudah itu, kepala militer tersebut mengirim pasukan untuk mengambil laptop tersebut di Hyosan. Di tempat yang sama, si pengecut tersebut bertemu dengan Yunji kembali. Tanpa basa-basi, Yunji mengatakan kalau ia lapar dan ingin mengalahkan si pengecut itu. Balik lagi ke atap sekolah, Namra mendengar suara yang ternyata adalah suara helikopter yang datang ke sekolah mereka. Sebelum diselamatkan, mereka dicek suhu satu persatu. Untungnya saat dicek suhunya Namra, yang ada setengah zombie, suhunya hanya turun sedikit. Jadi dikira hanya terkena hipotermia, bukan tergigit. Di ruangan memanah, karena para zombie terpancing oleh suara helikopter, mereka memutuskan untuk pergi dari sana. Lalu para tentara pun masuk ke ruang lab dan berhasil mendapatkan laptop yang dicarinya. Tapi di tempat karantina, terjadi hal mengagetkan.
Karena seorang yang jadi zombie tapi tidak menunjukkan gejala, yaitu Yunji maksudnya, ia menggigit si pengecut tersebut di depan banyak orang. Bahkan para militer pun susah untuk menghentikannya. Takut kalau Chongsan dan kawan-kawannya juga seperti Yunji, ia melarang anak buahnya untuk menyelamatkan mereka, yang padahal Jimin sudah dinaikkan ke helikopter dan diturunkan lagi. Dengan berat hati, militer di sana meninggalkan para murid di atap sekolah tersebut. Mereka semua yang ada di sana pun putus semangat, karena tahu kalau tidak akan ada yang menyelamatkan mereka. Berpindah ke ruang karantina, di sana para militer berhasil menangkap Yunji untuk diperiksa. Karena takut semua rakyat Hyosan seperti Yunji, kepala militer menyuruh semua rakyat Hyosan agar dikarantina lebih ketat lagi. Masih di sana, kepala dewan diinterogasi karena mengira ikut membantu pelarian Ayah Ojo. Dengan cerdik, ia membuat seperti ia yang menyuruh Ayah Ojo untuk kabur, yang padahal seperti yang kita tahu, Ayah Ojo kabur dari sana karena niatnya sendiri. Dewan tersebut melakukan seperti itu agar menguntungkan baginya untuk politik nanti. Tidak lama setelah selesai diinterogasi, para militer mendatangi dewan dan memindahkannya ke tempat lain. Anak buahnya dengan berani menjaga si dewan tersebut, menolak suruhan militer, yang berakhir mereka semua babak belur. Balik ke sekolah, di sana terjadi hujan dan juga petir. Karena pendengaran Namra dan juga Guinam yang meningkat membuat suara petir sangat menyakitkan. Tahu kalau situasi itu menguntungkan mereka, Chongsan mendapatkan ide untuk kabur bersama teman-temannya. Saat hujan, mereka pergi dengan berdua kecuali Daisu. Masih di sekolah, Mijin dan teman-temannya yang mengumpat di tempat sampah juga mengambil kesempatan untuk kabur karena hujan. Mereka menyusuri sekolah untuk kabur melewati gunung dari sekolah. Film diakhiri dengan Chongsan yang bertemu dengan ibunya yang sudah menjadi zombie. 청산아, Gimana menurut kalian mengenai episode 7-9 kali ini? Silahkan tulis di komentar ya. Jika kalian suka, jangan lupa buat like, share, dan juga subscribe. Nyalakan notifikasi juga untuk video terbaru dari T7. Gue Jojo, see you until next video.